Halo, nama saya Romi Fibri Hardianto. Saya mahasiswa postgraduate program di The London School of Public Relations, Jakarta. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang dealing with the media. Bagaimana deal dengan media atau bagaimana memperlakukan media massa. Dan ini saya sarikan dari buku karangan Kim Harrison berjudul The Strategic Public Relations, A Practical Guide to Success. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengawali dengan bahwa dunia media massa saat ini sudah sangat berubah. Karena sebagaimana kita tahu, sekarang hampir semua media massa berlomba-lomba menyampaikan berita. Dan dalam perkembangan saat ini, bukan hanya media konvensional yang dalam hal ini adalah cetak ataupun audiovisual, terutama televisi yang sangat cepat sekali menyampaikan berita-berita dan informasi. Bahkan dunia media sekarang sudah dihiasi dengan dunia media online, di mana berita-berita yang muncul sudah sangat cepat. Tentu saja informasi ini sangat mempengaruhi bagaimana public relations atau seorang praktisi PR itu menjalankan tugasnya berkaitan dengan dealing dengan media. Nah, yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana publikasi itu bisa disampaikan oleh seorang praktisi public relation sehingga bisa dimuat di media massa. Dengan kata lain, bagaimana publikasi dan informasi yang disampaikan oleh seorang praktisi PR bisa dimuat oleh media massa secara baik tanpa kurang satu apapun dengan tema yang memang diinginkan oleh PR tersebut. Nah, dalam konteks ini seorang PR tidak hanya melakukan fungsi publikasi, tetapi juga dia melakukan media relations. Dalam hal ini media relations adalah salah satu fungsi yang dilakukan oleh PR untuk membina dan menjalin hubungan yang baik dengan media massa atau khususnya dengan wartawan. Salah satu hal yang penting berkaitan dengan media adalah agenda setting, karena menurut McCombs dan Shaw tahun 1972, media massa memiliki pengaruh yang besar kepada publik melalui berita-berita yang dipilihnya berdasarkan nilai dan urgensi berita. Agenda setting dilakukan dengan cara framing. Menurut Tankard et al. Tahun 1991, framing adalah pusat pengolahan isi berita dengan menyeleksi berita dan memberikan konteks serta alasan kenapa berita tersebut diturunkan. Praktisi PR pun juga dapat membentuk framing dengan menyediakan informasi penting yang ingin dimuat. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan apa saja yang bisa dilakukan ketika kita melakukan suatu framing dalam media massa. Yang pertama adalah dengan melakukan metafora atau membandingkan ide atau cerita. Yang kedua, kisah, membingkai sebuah cerita melalui anekdot dan cerita yang mengesankan. Ketiga adalah tradisi, memberikan tafsir baru terhadap nilai budaya yang sudah ada. Keempat, slogan dan jargon, membingkai subjek melalui kata-kata atau kalimat yang dikenang dan familiar. Kelima adalah artefak, menjelaskan nilai-nilai korporasi secara komprehensif. Keenam, kontras, menjelaskan subjek dengan terminologi yang berbeda dengan pemahaman umum. Dan ketujuh adalah spin, menjelaskan konsep yang bisa memberikan konotasi positif ataupun negatif. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana strategi publikasi itu bisa dibuat dan dibikin oleh seorang praktisi PR. Pertama harus dilakukan analisis, yakni mengecek materi yang akan dipublikasikan secara detail dan komprehensif. Yang kedua, menetapkan objektif. Setiap publikasi harus jelas dan ada tujuannya. Yang ketiga adalah target media. Menentukan media yang tepat untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, juru bicara atau setiap media perlu tahu dan menyiapkan siapa juru bicara yang harus dan akan diwawancara oleh media massa atau wartawan. Berikutnya adalah jadwal kegiatan. Artinya, mesti menyediakan jadwal kegiatan yang selalu diupdate untuk disampaikan dan diketahui oleh media massa. Dan terakhir adalah memperoleh persetujuan dari CEO dan atau senior manajemen. Bagian berikutnya saya akan menyampaikan tentang elemen dasar media relations. Pertama, strategi media sudah disetujui bersama oleh CEO atau manajemen senior. Aktivitas media diarahkan untuk meraih target audiens demi mendukung misi dan tujuan organisasi.
Berikutnya, seorang media relations dapat melakukan pendekatan secara proaktif dan atau reaktif atau defensif. Secara sistemik, mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Menentukan juru bicara perusahaan, di mana ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada wartawan, kepada siapa mereka harus mewawancara, dan kepada siapa mereka bisa meminta informasi kapanpun, dimanapun. Berikutnya, ada alasan yang kuat dan jelas untuk melibatkan tim media relations dalam menangani isu. Berikutnya dalam menyiapkan follow-up dari liputan media, termasuk interview, survei, dan juga diskusi dengan opinion leader. Nah, sampailah kita pada apa itu news value. Karena news value ini penting untuk diketahui bukan hanya oleh wartawan yang membuat berita, tetapi juga seorang praktisi PR. Hal ini digunakan agar informasi yang kita sampaikan kepada media massa atau wartawan itu dapat dimuat karena mengandung news value. Berikut news value yang mungkin sekarang dan saat ini diakui sebagai beberapa news value yang diakui oleh wartawan di beberapa media massa. Pertama, mengandung unsur kebaruan informasi atau aktualitas. Kedua, kejadian istimewa atau menarik. Tiga, human interest, eksklusivitas atau satu-satunya yang berada di lokasi. Kelima, magnitude, are many people affected or just a few. Proximitas, berdasar unsur kedekatan. Prominence atau keakraban. Kontroversi, friksi atau faksi. Misteri, romantis atau seksi. Rahasia, dan juga lucu. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang praktisi PR agar informasi yang disampaikan bisa dimuat oleh media massa. Dan berikutnya saya akan menyampaikan tentang publicity versus advertising. Apa sebenarnya publicity? Publicity adalah uncontrolled communication, artinya komunikasi yang dilakukan tanpa kontrol, informasi yang disampaikan oleh seorang praktisi PR kepada wartawan itu dilakukan tanpa mendikte dan dilakukan dengan pola hubungan yang baik, sehingga informasi yang muncul, event yang ditulis oleh wartawan itu berdasarkan memang karena news value yang tinggi sehingga mendapatkan aspek publikasi. Adapun advertising adalah controlled communication, artinya komunikasi yang dibangun berdasarkan satu persetujuan, dalam hal ini adalah dilakukan dengan membayar. Nah, advertising ini memang diperlukan untuk melengkapi aspek publikasi tadi atau publisitas yang memang ini membayar untuk membangun brand. Artinya, seorang praktisi PR ataupun departemen yang lain bisa menggunakan dana perusahaan untuk membayar advertising demi membangun brand yang dimaksud. Berikutnya dalam hal ini yang lebih penting juga untuk dipahami oleh seorang praktisi PR adalah bahwa hingga saat ini bukan hanya media konvensional yang saat ini sudah begitu banyak jumlahnya, bahkan non-media konvensional pun sudah banyak bermunculan, terutama dengan bermunculannya dunia internet. Dalam hal ini kita bisa pahami bahwa salah satu yang cukup penting adalah media online yang saat ini sudah begitu banyak jumlahnya. Dan juga media online bukan hanya seperti kita tahu media yang sifatnya hanya memuat berita-berita yang singkat, lugas dan jelas, tetapi juga beberapa website atau situs milik perusahaan yang sifatnya itu memuat informasi penting perusahaan, dan juga bisa kita lihat bahwa ada juga corporate website, government website, private website, citizen journalism, broadcast message, dan juga yang penting lagi adalah sosial media, di mana saat ini sosial media sudah begitu mendominasi dunia informasi sekarang. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan dengan online media relations, karena kalau dalam situasi biasa seorang media relations akan melakukan hubungan yang baik dengan media atau wartawan dari media-media konvensional. Nah, saat ini perlu dipahami adanya online media relations. Perlu diketahui bahwa kenapa wartawan
perlu melihat situs sebuah perusahaan? Alasan yang pertama adalah dia mencari kontak PR atau public relations yang sedang on duty. Yang kedua, mengecek tentang data perusahaan. Ketiga, kegiatan perusahaan, laporan keuangan, dan atau mengunduh gambar atau ilustrasi. Ini berdasarkan Nielsen tahun 2001. Yang kedua, seorang media relations, online media relations perlu menyiapkan materi singkat dan jelas jika ada wartawan bertanya melalui email. Yang ketiga, menyebarkan informasi mengenai perusahaan ke sejumlah mesin pencari atau search engine agar memudahkan wartawan yang meriset perusahaannya. Dan yang terakhir, rutin menyiarkan media rilis melalui situs online perusahaan. Dan berikutnya yang seorang praktisi PR perlu tahu adalah bahwa di dunia sosial media saat ini sudah banyak sekali medium yang bisa dipergunakan untuk publikasi. Selain media-media konvensional dan non-konvensional, saat ini banyak sekali jejaring sosial yang muncul dan bisa digunakan, baik itu Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, blog, dan lain-lain yang mungkin banyak sekali ditemukan saat ini bisa dipakai oleh seorang praktisi PR untuk menyampaikan informasi yang penting bagi perusahaan. Dan setelah itu semua, setelah online media relation dan juga praktisi PR menjalankan tugasnya, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini yang pertama menyangkut evaluasi media relations, yakni internal survei, external survei, tracking media coverage, survei target audience, dan yang berikutnya tentang evaluasi sosial media, yakni mengetahui efektivitas publikasi melalui sosial media. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk mencari feedback atau mengukur sejauh mana efektivitas publikasi yang telah dilakukan oleh seorang praktisi PR melalui media massa, baik konvensional dan khususnya non-konvensional, di mana saat ini sudah mulai banyak menggunakan internet. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan dealing with media. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Romi Fibri undur diri. Terima kasih dan salam.